Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, kita bertemu kembali dalam Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan di dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Banyak materi-materi yang sudah kami upload. Silahkan kalau mau berkunjung ya, di channel saya Ustadz Arifin Purba Official. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe, like and share, kami sangat menunggunya. Dan kami ucapkan jazakumullahu khair kepada para sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungannya kepada dakwah kami, baik moral maupun material. Semoga Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Kehidupan di dunia ini adalah seperti mimpi, tidur dan bermimpi. Ini pernah diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Atau ada juga yang mengatakan oleh ulama ahli qalbu. Ungkapannya seperti ini. An-nasu niyamun fa idza matu ibtabahu. Fa idza matu intabahu. Artinya, manusia di dunia ini adalah tidur. Apabila mereka mati, mereka pun bangun. Jadi sebetulnya, kata Ali bin Abi Thalib dalam ungkapan ini, kita hidup di dunia ini sesungguhnya kita sedang tidur dan sedang bermimpi. Ya. Ada yang mimpinya indah, kesenangan, jabatan, kekayaan. Ada juga yang mimpinya susah, ujian, sakit, kemiskinan, dan lain sebagainya. Sesungguhnya lah, ya, kehidupan dunia ini adalah tidur dan bermimpi. Ini diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, ternyata ungkapan itu semakna dengan firman Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhum ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima tarakt. Yang artinya, apabila datang kematian kepada salah seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Nah, jadi Allah
ceritakan bahwa di alam kubur banyak orang baru sadar dia. Begitu dia mati, masuk ke alam kubur, ditanya oleh malaikat, ya. Kemudian ternyata di dalam kubur itu dia mendapat siksa, mendapat azab, mendapat penderitaan, dan disitulah dia baru sadar. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Kembalikanlah aku ke dunia sebentar saja ya Rob. Pasti aku akan beramal soleh. Jadi menyesal dia. Selama di dunia ternyata dia tidak beriman, tidak beramal soleh. Dia memperturutkan hawanya, dan seterusnya. Nah, begitu mati baru dia sadar, baru terbangun dari mimpi-mimpinya selama di dunia. Nah, jadi ini peringatan buat kita semua bahwa kita sekarang ini sedang hidup di dunia ini, sesungguhnya kita sedang bermimpi. Nah, sebaiknya lah mimpi-mimpi kita ini kita isi ya dengan yang baik-baik, yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, dengan penjelasan-penjelasan para ulama-ulama, baik itu ulama salaf maupun ulama khalaf, ulama terdahulu maupun ulama kontemporer yang tetap berada pada jalur yang benar. Agar apa? Begitu kita nanti masuk ke alam kubur, kita tidak menyesal ya mimpi kita selama hidup di dunia. Baik sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ayo kita ngaji bareng. Ya. Ajak keluarga kita, ajak sahabat-sahabat kita. Apa itu ngaji offline tatap muka atau ngaji ya online ya atau lewat sosial media seperti ini, lewat channel misalnya. Ayo kita ngaji. Insya Allah banyak sekarang ya materi-materi dakwah yang disajikan di channel-channel para ustadz di YouTube misalnya, insya Allah. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan part yang kedua, yaitu cara mengobati penyakit hati, yaitu namanya ujub. Bagaimana cara mengobati ujub? Ya, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, melanjutkan ya pertemuan sebelumnya. Ujub, ini ujub ya, identik itu dengan kufur nikmat. Jadi ujub itu bangga terhadap diri sendiri, bangga terhadap kelompok, itu namanya ujub. Baik karena dia kaya, karena dia pejabat, karena dia ulama, atau dia bangga dengan kelompoknya. Kelompok kami yang paling benar, kelompok kami yang paling sunnah misalnya. Yang lain nggak ada, kami yang paling benar. Itu namanya ujub. Ya, ujub itu membanggakan diri, membanggakan kelompok. Nah, itu identik dengan kufur nikmat. Ya, kufur nikmat dia. Karena dia tidak kembalikan kepada pemberi nikmat. Jadi merasa bahwa dia yang mampu, dia yang bisa. Tidak ada hubungan dengan Allah, misalnya begitu. Nah, jadi ini namanya kufur nikmat. Jadi ujub itu identik dengan kufur nikmat. Nah, oleh karena itu, kufur nikmat itu obatnya ini dia. Obatnya apa kalau begitu kufur nikmat atau ujub? Jadi ujub atau kufur nikmat itu obatnya adalah bersyukur. Ya, jadi obatnya adalah syukur atau bersyukur. Itulah obatnya ujub atau kufur nikmat. Prosesnya bagaimana? Jadi prosesnya, isilah akal kita dengan konsep syukur dan kufur nikmat. Apa itu syukur?
Apa itu kufur nikmat? Ya, itu kita harus isi akal kita konsep itu. Harus tahu kita apa yang dimaksud dengan kufur nikmat, apa yang dimaksud dengan syukur menurut Al-Quran dan Sunnah serta penjelasan para alim ulama. Nah, setelah konsep itu kita pahami, ya, kita pahami dengan baik, dengan benar, kita cross check kepada ulama-ulama lain. Nah, lalu kita masukkanlah konsep itu ke dalam kolbu kita. Ya, jadi kita yakinkan dia, kita jiwai dia, kita resapi dia. Nah, ini namanya beramal itu ada amal zahir, ada amal kolbu, amal batin. Jadi ada jiwanya amal itu. Nah, setelah dimasukkan ke dalam kolbu, di dalam jiwa dia, nanti ada kajian khusus tentang kolbu ini. Insya Allah kita akan ulas nanti ya. Nah, setelah dia meresap di dalam kolbu kita, di dalam jiwa kita, apa selanjutnya? Nah, kita praktikkan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi bagaimana kita mempraktikkan syukur? Bagaimana kita menghindari perbuatan ujub, ya, perbuatan kufur nikmat. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan langkah-langkahnya. Baik, sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, apakah syukur itu? Ini kan kita sering diajak mari kita bersyukur, mari kita bersyukur. Ya, apa itu konsep syukur itu sebetulnya? Nah, secara bahasa syukur artinya membuka. Ya, jadi syukur itu membuka. Nah, jadi secara bahasa syukur artinya membuka. Tapi yang kita maksud bukan secara bahasa ini. Yang kita maksud adalah secara syar'i, istilah syariat. Syukur adalah pengakuan terhadap nikmat yang dikaruniakan Allah, yang disertai dengan ketundukan kepadanya, dan menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendaknya. Nah, jadi adanya pengakuan terhadap nikmat Allah. Baik itu pengakuan dengan lisan kita, pengakuan dengan akal kita, pengakuan dengan kolbu kita, pengakuan dengan perbuatan kita terhadap nikmat Allah, baik besar maupun kecil. Nah, jadi kita harus mengakui itu bahwa semua itu adalah anugerah Allah. Nah, pengakuan itulah namanya syukur. Lalu diikuti dengan ketundukan kepada Allah. Ya, ketundukan dalam arti kata menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan syariat Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dia mengakui, dia membuka diri, ya, bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Lalu dia gunakan dengan ketundukan sesuai dengan tuntunan Allah. Itu namanya orang yang bersyukur. Nah, kemudian lawannya kufur, ya, kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Nah, jadi kufur secara bahasa artinya menutup. Nah, jadi menutup. Jadi kufur itu menutup. Kafir itu menutup artinya. Ya, secara bahasa. Kemudian menurut istilah syariat, kufur nikmat adalah tidak mengakui nikmat yang telah Allah anugerahkan dan dia gunakan pada jalan yang tidak diridhoi Allah dengan enggan mengucapkan alhamdulillah. Jadi orang yang kufur nikmat itu orang yang tidak mengakui, ya, tidak mengakui itu datang dari Allah. Justru dia katakan ini dari usaha saya, ini dari ilmu saya, seperti Korun, ya, yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Tidak ada pengakuannya kepada Allah, tidak ada berterima kasihnya kepada Allah. Itu namanya kufur. Kemudian sudahlah dia dapat nikmat, tapi dia gunakan kepada tempat maksiat. Nah, itu juga kufur nikmat. Dan tidak pernah sama sekali mengucapkan alhamdulillah. Itulah orang yang kufur nikmat dan itulah orang yang ujub. Orang yang bangga. Ya, seolah-olah itu semua karena usaha dia.
Ya, karena usaha dia, karena karya dia, tidak ada hubungannya kepada Allah. Itu namanya orang yang kufur nikmat atau orang yang ujub, ya, orang yang bangga terhadap dirinya sendiri. Nah, kita berlindung kepada Allah. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep apa itu syukur, apa itu kufur, nah, lalu kita lanjutkan sekarang. Balasan orang-orang yang bersyukur dan balasan orang-orang yang kufur. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi ada dua pilihan. Kalau kamu pandai bersyukur, maka kau tambah nikmat, kata Allah. Tapi kalau kamu kufur, kamu ujub, maka azabku sangat pedih. Jadi dua-duanya ada balasan. Orang yang bersyukur ditambah nikmat. Orang yang kufur, azab yang datang. Nah, jadi dikembalikan kepada kita. Terserah kita mau pilih yang mana. Jadi ini jelas Allah memberikan pilihan kepada kita. Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Nah, kemudian Allah memerintahkan kepada kita agar selalu bersyukur. Dan Allah melarang, jangan berbuat kufur. Ya, sebagaimana firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur terhadap nikmatku. Jadi bersyukur kepada Allah, jangan kufur. Nah, jadi kalau kita bersyukur, insya Allah ujubnya hilang. Nah, tentu nanti bagaimana langkah-langkah bersyukur ini akan kita dalami insya Allah. Ya. Nih, langkah-langkah bersyukur. Ada tahapan-tahapannya dia. Ya, ada langkah-langkahnya dia. Bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita lihat. Yang pertama, menyadari dengan akal bahwa nikmat Allah tidak terhitung jumlahnya. Jadi kita gunakan akal kita. Allah kan memberikan akal kepada kita. Nah, salah satu fungsi akal ini untuk selalu berpikir lalu menyadari bahwa nikmat Allah itu tidak terhitung. Sebagaimana Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Artinya, dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu minta kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Jadi Allah memberikan apa yang kita minta. Ya, apa yang kita minta, kita berdoa, Allah berikan keperluan-keperluan kita. Makanya berdoalah kepada Allah. Ya. Orang yang selalu berdoa kepada Allah itu akan Allah anugerahkan. Allah akan ijabah doa itu. Nah, tapi ada yang langsung diijabah di muka bumi ini. Ada doa yang ditunda nanti di akhirat diijabah. Nanti ada tema khusus tentang doa-doa ya. Nah, kemudian yang perlu kita sadari, kata Allah, jika kamu
mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup. Karena apa? Karena sangat banyak. Artinya apa? Lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak pernah kita berdoa, tidak pernah kita minta, tidak pernah. Tapi senantiasa Allah beri. Matahari terbit dari timur, terbenam ke barat. Setiap hari tidak pernah kita minta, ya Allah, terbitkanlah matahari dari timur. Tidak pernah. Tapi tetap Allah berikan. Udara, oksigen, ya banyak sekali. Tidak pernah kita minta. Ya, tidak pernah kita minta, tapi Allah berikan, dan itu paling banyak. Nah, tetapi kata Allah di ujung ayat ini, manusia itu banyak sekali yang berbuat zalim, yang kufur nikmat, yang uzub, dia bangga dia terhadap dirinya sendiri, terhadap hartanya dan kelompoknya. Nah, juga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullahi innallaha azizun hakim. Artinya, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambah kepadanya 7 laut sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat atau nikmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Allah memberikan penjelasan, ya, andai kata semua batang-batang pohon di muka bumi ini itu jadikan pena untuk menulis. Kemudian air laut yang ada di bumi ini, tidak hanya air laut, air sungai, air semuanya yang mengalir ke laut, itu dijadikan pena. Setelah kering ditambah lagi 7 seperti itu. 7 laut seperti itu. Kata Allah, habis semua, belum selesai menuliskan nikmat Allah itu. Kenapa? Karena banyaknya. Nah, jadi akal kita harus menyadari itu. Kalau tidak menyadari itu, maka tidak akan pernah orang itu menjadi orang yang bersyukur. Ya, dia anggap bahwa itu semua karena kemampuan dia. Tidak. Itu nikmat dari Allah. Banyak sekali. Dalam diri kita aja banyak nikmat Allah. Begitu kita lahir, ya kita tidak punya gigi. Kemudian Allah berikanlah gigi kepada kita, tumbuh pelan-pelan. Dan pada panjang tertentu gigi kita itu tumbuh, Allah berhentikan tumbuhnya. Cobalah bayangkan, andai kata gigi kita ini tumbuh terus, tidak berhenti, betapa gondrongnya gigi kita. Itu nikmat. Itu nikmat dari Allah. Alis mata, dari lahir dulu saya segini terus. Ya, paling nambah sedikit. Coba kalau itu panjang seperti rambut tumbuhnya. Bagaimana? Begitu dipanggil, Ustadz Purba, saya buka begini. Apa hal? Tapi alhamdulillah, ini nikmat Allah ini. Mata bisa berkedip, coba. Coba kalau mendelik terus begitu. Ini semua nikmat Allah, ya Allah ya Rabb. Jadi harus kita sadari itu dengan akal kita. Kita berpikir. Ya, dengan akal kita berpikir, nah, maka kita katakan, Masya Allah, luar biasa Engkau ya Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kami, kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, kalau dia selalu berpikir begitu, nah ini salah satu langkah dia untuk menjadi orang yang bersyukur. Tapi kalau tidak mau berpikir seperti itu, nah, dia tidak bisa menjadi orang bersyukur. Maka dia akan menjadi orang kufur terus, dan azab yang akan Allah datangkan. Kita berlindung kepada Allah. Baik, yang kedua, masih dengan akal. Sadar dengan akalnya bahwa Allah sedang menguji dengan nikmatnya. Nah, jadi ketika kita mendapat nikmat, akal kita harus sadar bahwa itu Allah sedang menguji.
Jadi ujian itu ada berupa musibah, ada berupa kesenangan, yaitu nikmat. Itu akal kita harus berpikir seperti itu. Sebagaimana Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Falamma rahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Artinya, berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Jadi ini adalah sejarah, ya, sejarah Nabi Sulaiman. Kita ketahui bersama bahwa Nabi Sulaiman ini adalah Nabi Allah, sekaligus dia adalah raja di dunia ini. Rajanya manusia, rajanya jin, bahkan rajanya hewan. Ya, jadi Nabi Sulaiman ini bisa bicara dengan hewan, bisa menundukkan jin. Satu ketika Nabi Sulaiman ini mengadakan rapat, ya, rapat pertemuan besar yang dihadiri oleh manusia, oleh jin, dan juga oleh binatang. Tapi ketika rapat itu, Nabi Sulaiman mencari-cari mana hudhud. Ini sebangsa burung dia. Burung hudhud. Ya, seperti mirip-mirip burung gagak begitulah. Atau lebih kurang, ya. Dia ada yang tahu. Siapa yang tahu di mana dia? Tidak ada yang tahu. Nah, katakan kepada dia, nanti kalau dia datang suruh menghadap kepadaku. Akan kuberi hukuman dia kalau dia tidak bisa memberikan alasan yang tepat. Itu kata Nabi Sulaiman. Enggak berapa lama burung Hudhud pun datang. Disampaikanlah kepada dia, Hudhud, kamu dicari oleh Nabi Sulaiman, kamu akan kena hukuman lah kamu. Tenang aja burung Hudhud. Kok kamu nggak takut? Ya, untuk apa takut kalau saya benar? Menghadaplah burung Hudhud. Nah, Tuan Sulaiman, ya, Tuan mencari saya, iya, kamu dari mana saja? Akan kuhukum kamu kalau kamu tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Nah, kata burung Hudhud, aku tersesat tadinya, dalam arti kata aku tertarik kepada satu kerajaan di mana kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu. Seorang ratu, tetapi ratu dan rakyatnya itu bukan menyembah Allah, tapi menyembah matahari. Benarkah? Kata Nabi Sulaiman. Benar. Nah, tertarik Nabi Sulaiman. Baik, nggak jadi kau kuhukum. Aku tertarik ini, kok ada makhluk seperti itu katanya. Tidak menyembah Allah, justru menyembah matahari, menyembah makhluk. Nah, itulah yang dikatakan Ratu Balkis. Nah, kemudian setelah itu diperintahkan Nabi Sulaiman memerintahkan kepada Hudhud ini untuk menyampaikan surat. Innahu min Sulaiman. Ya, sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, sampaikan kepada dia. Ya, disampaikan. Diajaklah Ratu Balkis ini dan rakyatnya untuk menyembah Allah. Nah, tetapi apa yang terjadi? Semua penggawanya bilang, sudahlah Ratu, kita serang saja.
Apa kata ratu? Kau nggak tahu siapa Sulaiman itu. Nah, jangan sembarangan, kata si ratu. Kita utus saja Sulaiman. Apa kepada Sulaiman? Kita kasih upeti. Ya banyaklah emas ditarik sama kendaraan gitu dibawa. Nah, sampai ke Nabi Sulaiman, apa kata Sulaiman? Kembalikan ini kepada ratumu. Di tempat kami itu tiang-tiangnya emas semua katanya. Itu permata banyak sekali. Nggak ada gunanya dibawa sana. Nah, begitu dikembalikan, apa kata ratu? Berarti dia bukan raja sembarangan. Kita sudah kerahkan ini hampir separuh kekayaan kita ini kita berikan kepada dia. Tapi dia tolak. Nggak sembarangan. Kalau begitu bagaimana? Sudah, ayo saya berangkat sendiri untuk menemui Sulaiman dengan beberapa penggawa. Nah, ini burung hudhud memantau terus. Terbang burung hudhud. Terbang kembali kepada Nabi Sulaiman. Apa yang kau laporkan? Ratu Balkis dan sebagian penggawanya mau datang kemari. Mereka mau berperang? Tidak. Mungkin mau negosiasi. Kata burung hudhud. Nah, kalau begitu baiklah. Diadakan rapat lagi. Kata Nabi Sulaiman, kalian semua yang hadir di sini, siapa yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis itu kemari. Tuh, jadi singgasana itu tempat duduknya itu dengan beberapa meja-mejanya lah. Satu ruangan begitu. Siapa yang bisa mindahkan kemari? Nah, berdirilah jin ifrit. Ya, jadi ada jin ifrit ini jin yang sangat kuat, besar, kuat, dia mampu terbang dia. Saya mampu wahai Tuan Sulaiman memindahkan singgasana Ratu Balkis itu kemari. Kata Nabi Sulaiman, berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk memindahkan singgasana itu? Sebelum tuanku berdiri dari tempat duduk itu, sudah pindahlah dia. Artinya sebelum berdiri begini, masih mau berdiri, udah pindah. Kata Nabi Sulaiman, hebat kau bisa memindahkan secepat itu. Masih ada yang lain. Nah, makanya ayat ini turun. Ya, sambungan ayatnya ini. Angkat tanganlah sebangsa manusia yang berilmu kitab, yang berilmu kitab suci yang diturunkan Nabi Sulaiman. Kepada Nabi Sulaiman diturunkan kitab suci itu, ya, suhuf itu, lembaran-lembar itu. Ada seorang ulama yang menguasai ilmu itu. Dia mengamalkan, dia berzikir, Allah jadikan dia wali. Ya. Kemudian apa kata dia? Saya insya Allah bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis itu kemari, wahai Tuan Sulaiman, Nabi Sulaiman. Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk bisa memindahkan itu? Apa jawab dia? Sebelum kelopak mata Tuan berkedip. Begitu sekejap mata. Nah, baiklah, dan langsung pindah. Apa kata Nabi Sulaiman? Begitu pindah singgasana itu, inilah Nabi Sulaiman yang harus kita tiru. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Itu Nabi Sulaiman. Enggak ujub dia. Itu baru anak buahnya, baru rakyatnya bisa memindahkan. Apalagi Nabi Sulaiman. Dia bisa terbang pakai sejadah. Dia bisa atur angin. Tuh, itu rakyatnya itu, umatnya itu. Tapi dia tidak sombong, dia tidak ujub, dia tidak angkuh. Dia sadari ini karunia Tuhanku. Nah, itu makanya saya sering melihat di mobil, di belakang mobil itu ada tulisan hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Tuhanku. Walaupun mungkin di bawahnya ditulis jangan ditabrak ya, belum selesai cicilannya, misalnya begitu. Jadi artinya apa? Akal kita harus betul-betul menyadari semua nikmat itu karunia Tuhan. Karunia Allah. Pemberian Allah, anugerah Allah. Nah, dan sekaligus Allah sedang menguji. Itu kata Nabi Sulaiman. Sedang menguji aku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atas nikmat ini, atau aku orang yang kufur terhadap nikmat ini. Kalau bersyukur, maka kembali kebaikan itu kepada dirinya. Tapi kalau kufur, awas, Allah itu maha perkasa. Ya, Allah itu maha perkasa, maha kaya, maha mulia. Jadi inilah yang harus kita lakukan langkah kedua. Akal kita harus menyadari semua nikmat itu adalah karunia dari Allah, sekaligus dia merupakan ujian bersyukur kita atau kufur kita terhadap nikmat itu. Tuh, itu langkah kedua. Nah, kemudian langkah ketiga, yaitu bersenang hati dengan nikmat Allah. Sekarang pindah ke kolbu.
Jadi kita harus girang kolbu kita ini dengan nikmat itu. Ada kegirangan, ada kesenangan. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yastabshiruna bini'matin minallahi wal fadl. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Nah, jadi sebesar apapun, sekecil apapun nikmat yang kita dapatkan, itu harus kita terima dengan senang, dengan girang, ya. Nah, kemudian itu akan Allah balas dengan pahala, ya, dengan nikmat yang lain. Jadi harus ada kegirangan, besar atau kecil nikmat itu. Nah, ini kadang-kadang sebagian orang kalau nikmatnya besar, dia girang. Tapi kalau nikmatnya kecil, dia kecewa. Jangan. Besar, kecil, itu nikmat. Girang kita. Alhamdulillah. Senang hati kita. Tidak ada sedikit kecewa. Terimalah dengan girang hati. Nah, itu ya. Hujan, itu nikmat. Girang. Panas, girang. Ini kadang-kadang sebagian orang ngeluh. Begitu hujan, dia ngeluh. Hujan melulu sih. Nah, mana cucian banyak lagi. Jangan begitu. Terima hujan. Panas, ngeluh lagi. Panas banget ya. Nah, itu tidak bersyukur. Jadi hujan, panas itu nikmat. Ya, itu nikmat dua-duanya itu. Besar, kecil itu nikmat. Harus girang kolbu kita. Nah, kalau kolbunya nggak bisa girang berarti ada penyakit dalam kolbu, itulah dia yang ujub. Orang yang ujub, orang yang bangga. Orang yang tidak berterima kasih kepada Allah. Makanya tanamkan dalam kolbu kita. Harus kita girang, senang hati kita. Selalu senang. Ya, selalu ceria. Besar, kecil nikmat. Ya, memang begitulah kehidupan. Syukuri saja. Nah, itu dia. Ini yang ketiga ya. Agar kita menjadi orang yang bersyukur sehingga ujub dalam diri kita itu hilang. Nah, kemudian yang keempat. Ini baru kepada lisan dia. Akal yang pertama, kolbu yang kedua dengan girang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lisan. Lisannya harus selalu mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Artinya, dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Nah, jadi Nabi Sulaiman, ya, Nabi Daud, itu Allah anugerahkan ilmu. Ya, Allah anugerahkan ilmu, Allah anugerahkan mukjizat. Nabi Sulaiman tadi mukjizatnya itu bisa bicara dengan semua makhluk, bisa mengatur angin dan sebagainya. Nabi Daud di antara mukjizatnya itu kalau dia membaca firman Allah, daun yang sedang jatuh dari pohon berhenti dia di udara. Kenapa? Karena merdu dan karismatik. Jadi Nabi Daud membaca dengan lisannya, diikuti dengan kolbunya. Nah, itu mukjizat Nabi Daud. Di samping itu Nabi Daud membuat baju besi itu pakai tangan dia. Jadi besi itu bisa lembek seperti tanah lempung. Tanah lempung yang mau dibikin dibikin tuh tempat-tempat apa begitu. Itu. Jadi seperti itu, lembut itu besi itu di tangan Nabi Daud alaihissalam. Itu ilmu. Nah, kemudian karena begitu besarnya ilmu itu, nikmat itu,
Mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan, ya, melebihkan nikmat-nikmat dari hamba-hamba Allah mukmin yang lain. Inilah, jadi lisan selalu mengucapkan hamdalah, itu maknanya. Nih, jadi orang yang bersyukur itu dalam keadaan apapun, bertemu dengan teman, Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah. Begitu langsung. Alhamdulillah. Walaupun kita mungkin ada masalah, biasa, masalah itu biasa. Ya. Ya, masalah itu biasa. Tetap kita jalani, kita syukuri. Nanti Allah kasih jalan keluar. Jadi selalu kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bergirang hati, lisan mengucapkan alhamdulillah. Itu yang keempat, ya. Banyak poin-poinnya dia. Yang keempat, alhamdulillah. Jadi jangan lupa ketika kita mendapat nikmat atau ketika ketemu orang ditanya, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Apa maknanya? Segala pujian milik Allah. Terpujilah Engkau ya Allah. Engkaulah yang pantas dipuji atas nikmat ini terutama. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, lisan selalu berdoa. Nah, ini yang kelima. Mari kita lihat firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan naml dakhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedang mereka tidak menyadari. Maka Sulaiman tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu dan yang telah Engkau berikan, anugerahkan kepadaku dan kepada orang-orang dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Nah, jadi ini sejarah Nabi Sulaiman lagi. Ketika Nabi Sulaiman memimpin bala tentaranya mengadakan suatu perjalanan, tiba-tiba Nabi Sulaiman mengatakan, berhenti semua. Dengan terkejut rakyat Nabi Sulaiman ini, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba suruh berhenti seperti ini? Apakah di depan ada musuh? Nah, begitu. Ternyata Nabi Sulaiman tersenyum, dia sampai tertawa kecil. Apa yang membuat dia tersenyum? Dia mendengar ya salah seorang semut, salah sebinatang semut. Nah, seekor binatang semut artinya jenderalnya semut. Dia berkata, wahai semut-semut, masuk ke dalam lubang-lubang kalian semua. Karena Sulaiman dan bala tentaranya akan melewati tempat ini. Nanti kalian terinjak karena mereka tidak sadar, mereka tidak tahu kita ada di sini. Nah, itu. Jadi Nabi Sulaiman dengar suara semut itu dan bisa berbicara, berdialog. Setelah masuk semua aman, baru Nabi Sulaiman berjalan sama tentaranya. Nah, ketika itu Nabi Sulaiman bisa mendengar itu. Apa kata Nabi Sulaiman? Berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah ya Rabb.
Itulah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ini ya kita harus tiru, harus contoh, harus teladani. Kalau kita mendapat nikmat, langsung selain kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah ya Allah, langsung kita berkata dalam kalbu kita, dalam lisan kita. Walaupun tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa kita, ya Allah, berikanlah hamba, bimbinglah hamba untuk senantiasa mensyukuri nikmat ini. Nah, seperti itu. Jadi selalu berdoa. Begitu dapat nikmat, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, bimbing hamba untuk senantiasa mensyukuri nikmat ini. Dan bimbing hamba untuk senantiasa dapat beramal soleh dengan nikmat ini. Itu langkahnya ya. Jadi dengan demikian insya Allah nanti Allah akan bimbing kita. Tuh, dengan lisan. Nah kemudian setelah itu yang keenam, berterima kasih kepada sesama manusia. Disebutkan dalam hadis, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Ini sahih hadisnya. Tidaklah seseorang itu dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah selama orang itu tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Nah, jadi perhatikan hadis ini. Jadi disinilah letaknya kita sebagai hamba Allah yang betul-betul orang bersyukur. Selain selalu mengucapkan hamdalah kepada Allah, berdoa kepada Allah, bergirang hati kepada Allah karena nikmat-nikmatnya, kita pun dituntut untuk senantiasa berterima kasih kepada orang yang telah membantu kita, yang telah menolong kita. Ini. Jadi kalau adalah orang ya selalu bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi dia tidak pernah berterima kasih kepada orang, kepada manusia. Nah, ini bukan hamba Allah yang bersyukur, kata Nabi. Misalnya bagaimana? Misalnya begini. Ada orang, kalau kita diundang acara, kita datang. Ya, kita datang. Tapi satu ketika kita mengundang dia tidak datang, tidak ada kabar berita. Nah, ini tidak bersyukur dia, walaupun dia itu misalnya kiai, ustadz, orang soleh, tapi tidak ada dia timbal baliknya. Jadi kita harus berterima kasih kalau kita diundang, kalau kita undang dia datang. Ketika kita diundang, kita juga datang. Kecuali kalau ada halangan yang syar'i. Ya, kalau dia memberi salam, kita jawab salamnya. Itu namanya orang yang tahu berterima kasih. Ya. Artinya ada imbal baliknya. Karena itu memang diperintahkan. Bukan karena dia, karena mengamalkan sunnah Nabi. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita berterima kasih kepada dia. Ya, jadi hablum minan nas. Ini wajib kita sertai. Hablum minan nas. Berterima kasih kepada manusia. Kepada siapa saja yang sudah pernah berbuat baik kepada kita, kita harus berterima kasih kepada dia. Ini ya. Tapi kalau dia tidak lakukan, walaupun dia kepada Allah ini bersyukur, tidak dikatakan orang yang bersyukur, kata Nabi. Nah kemudian yang ketujuh, mengucapkan jazakallahu khair kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ini bentuknya, bentuk berterima kasihnya kepada orang lain itu seperti ini. An Usamah ibni Zaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun faqal li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad ablagha fis sana. Artinya, siapa yang menerima kebaikan dari seseorang, maka hendaklah dia mengucapkan kepada orang tersebut jazakallahu khair, maka sungguh dia telah mendapatkan pahala. Jadi ucapannya jazakallahu khair atau jazakallahu khaira. Itu ucapannya. Ya. Jangan ditambah-tambah jazakallahu khairan katsiran, khairal jaza, enggak usah. Karena hadisnya seperti itu redaksinya. Dalam hadis ini, jazakallahu khaira, cukup. Semoga Allah membalas engkau dengan balasan kebaikan. Nah, kata ulama ini wajib diucapkan. Ya. Ya, jangan terima kasih. Ntar terima, kau kasih lagi. Itu bahasa kita ya. Tapi kalau bahasa hadisnya, jazakallahu khaira.
Coba, ya seperti salam, assalamualaikum, tidak boleh. Selamat pagi, tidak boleh. Itu tidak dapat pahala dia. Kenapa? Tidak mengamalkan sunnah. Mengamalkan sunnah itu dengan lisannya bahasa Arab. Jazakallah khaira. Mudah kok. Jazakallahu khaira. Semoga Allah membalas kebaikan engkau. Itu semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Boleh. Jadi ucapannya seperti itu. Ya, apa saja dikasih kita, dibantu kita, ucapkan jazakallah khair. Nanti dia balas, apa balasannya? Boleh wa iyak, boleh. Ya, apa saja boleh kebaikan. Wa iyaka, engkau juga. Atau afwan, boleh juga. Nah, ya, jadi kita ucapkanlah itu. Jazakallahu khair. Nah, baik, kemudian yang kedelapan, menampakkan nikmat tersebut sebagai bentuk syukur. Ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menampakkan nikmat Allah dengan bersyukur. Jadi menampakkan nikmat Allah ini artinya apa? Ya, kita gunakan nikmat Allah itu sesuai dengan yang telah Allah syariatkan lewat Rasulullah SAW. Ya, misalnya kita dikasih harta, harta itu kita nafkahkan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak yatim, untuk dakwah. Nah, setelah itu ada sisanya, cukup haul nisab, baru kita keluarkan zakat. Zakat fitri, zakat mal. Setelah itu baru kita bersedekah. Ya, bersedekah. Jadi nanti ada kajian khusus ini tentang bedanya infak, zakat, sedekah. Nah, setelah itu baru kita gunakan nikmat itu untuk keperluan kita. Ya, untuk keperluan kita. Baru kita pakai mobil, mobilnya bagus, silahkan. Yang penting dia sudah keluarkan infaknya, zakatnya, sedekahnya. Ada jamaah saya, ya lumayanlah kehidupannya. Tadinya mobil biasa, tapi begitu sudah beberapa lama, tukar mobilnya bagus. Ini Pak Haji pakai mobil bagus, kan mengamalkan ilmu yang Ustaz sampaikan. Ya, Ustaz mengatakan, ya harta itu kan harus ditampakkan. Setelah dikeluarkan infak, zakat, sedekah, tampakkan. Itu nikmat Allah. Ya, tampak, pakai boleh yang bagus. Pakaian yang bagus, mobil yang bagus, motor yang bagus, rumah yang bagus. Tampakkan. Tapi dengan catatan sudah keluarkan infak, zakat, sedekah. Boleh kita tampakkan. Nah, itu bukan pamer, mengamalkan hadis, mengamalkan firman maksud saya. Tampakkan nikmat itu, jangan disembunyi-sembunyikan. Itu namanya orang bersyukur. Tapi dengan catatan tadi ya, sudah dikeluarkan infaknya, zakatnya, sedekahnya. Nanti ada kajian khususnya itu insya Allah. Tentang perbedaan infak, zakat, sedekah. Itu urutannya infak, zakat, sedekah. Baik, yang kesembilan, menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berbuat baik. Jadi nafkahkan harta bendamu di jalan Allah sesuai dengan syariat Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan jangan campakkan dirimu kepada kebinasaan. Jangan campakkan hartamu kepada kebinasaan. Artinya jangan sia-siakan. Ya, jangan gunakan harta untuk mabuk-mabuk, untuk judi dan sebagainya. Tidak benar. Itu bukan orang bersyukur. Tapi gunakan dia untuk nafkah, untuk infak, zakat, sedekah, dan untuk kehidupan. Silakan. Jangan kau campakkan, jangan kau rusak dirimu, apalagi merusak diri. Sudah dikasih nikmat, sehat,
dirusak dirinya pakai narkoba atau ya rokok, itu juga sebetulnya bisa merusak paru-paru. Kan ada itu gambar-gambar kalau kita lihat di jalanan besar itu. Ya bagi perokok itu kan lehernya bolong begitu. Lehernya bolong, paru-parunya. Sudah jelas gambar seperti itu, tapi ya orang nggak takut juga. Biasa aja. Bagi mereka yang sudah kecanduan mungkin. Nah jadi ini jangan kau rusak dirimu. Jangan kau rusak dirimu. Jangan kau campakkan dirimu kepada kebinasaan. Kalau itu kau lakukan, berarti kamu kufur nikmat, kata Allah. Nah jadi oleh karena itu, makanya gunakan nikmat itu di jalan Allah. Nikmat jasad kita, nikmat harta, dan sebagainya. Itu yang ke-9. Kemudian yang ke-10, bertambah giat beribadah. Ini tanda orang bersyukur. Disebutkan dalam hadis Al-Mughirah yaqul, qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamahu faqila lahu ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu abadan syakura. Nabi berdiri salat malam sehingga bengkaklah kedua kakinya. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, Allah telah mengampunkan dosamu yang terdahulu dan dosamu yang akan datang." Nabi berkata, "Apakah salah jika aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Jadi Rasulullah SAW ya, karena karena tekunnya sholat malam, lamanya berdiri sampai bengkak kaki beliau. Jadi sunnahnya memang bukan melamakan sujud ya, tapi melamakan berdiri. Ini sholat malam, sholat sendiri. Kenapa berdiri lama? Karena yang dibaca surahnya panjang. Ya sampai kadang-kadang itu Nabi membaca Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian setengah An-Nisa. Itu baru rakaat pertama, nanti rakaat kedua, begitu lagi. Jadi lama panjang, berdiri sampai bengkak kakinya. Ya. Nah kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sampai melakukan seperti itu padahal engkau adalah sudah diampunkan dosanya yang telah lalu, bahkan yang akan datang. Engkau dipelihara oleh Allah dari berbuat dosa." Apa kata Nabi? Apa salah? Afala akunu abadan syakura. Apa salah kalau aku ingin agar aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nah jadi itu Rasulullah SAW. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada Nabi, semakin giat ibadah Nabi. Nah kalau kita untuk seperti itu memang berat. Tetapi setidak-tidaknya mengarah ke sana lah. Mengarah ke sana. Ya karena ya kadang-kadang lagi susah, rajin dia berdoa kepada Allah. Begitu sudah sukses, lupa dia. Nah itu, kalau kita seperti itu kadang-kadang. Nah, makanya kita minta kepada Allah agar senantiasa kita dibimbing oleh Allah untuk menjadi hamba Allah yang selalu pandai bersyukur. Kan ada doanya dari Nabi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong hamba agar senantiasa berzikir kepadamu, senantiasa bersyukur kepadamu, dan senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu ya Rabb. Itu doa dari Nabi. Bertambah giat kita. Nah kemudian melihat ke bawah masalah dunia. Melihat ke atas masalah agama, ibadah. An Abi Hurairah taqol, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang berada di bawahmu dalam masalah dunia dan janganlah melihat orang berada di atasmu, karena yang demikian itu lebih mendorong untuk tidak mengurangi nikmat Allah atasmu. Nah, jadi ini kata Nabi, masalah dunia lihat ke bawah. Jangan lihat ke atas. Maksudnya lihat ke bawah itu lihat orang yang di bawah kita. Akan tumbuh syukur. Nah, misalnya begini, kita naik motor. Sudah, jangan orang lihat naik mobil, jangan. Tapi lihat orang naik sepeda. Alhamdulillah saya bisa naik motor. Walaupun motornya sudah agak tua daripada mereka,
dia naik sepeda. Nah, yang naik sepeda juga bilang, alhamdulillah saya naik sepeda. Daripada dia jalan kaki. Yang jalan kaki bilang, alhamdulillah saya masih bisa jalan. Daripada dia di kursi roda didorong. Yang di kursi roda masih bilang, alhamdulillah saya masih bisa di kursi roda. Daripada dia terbaring di tempat tidur sudah 3 tahun. Antara hidup sama mati. Nah, kata yang terbaring di tempat tidur, alhamdulillah saya masih hidup. Daripada kemarin dia mati. Jadi terus tambah syukurnya dia. Kenapa? Melihat ke bawah. Tapi kalau melihat ke atas, bukan syukur yang tumbuh, kufur. Ya, kufur dia. Kenapa? Orang naik motor. Dia lihat orang naik mobil. Dari dulu saya naik motor. Kapan saya naik mobil kayak dia itu? Jangan-jangan dia itu udah berusangka jadinya. Yang orang naik mobil pun masih mikir lagi dia, naik ke atas lagi. Ini mobil saya tahun lama. Dia tahun baru mobilnya, tahun masih baru dia. Kapan saya bisa begitu? Jadi nggak ada puasnya kalau lihat ke atas. Nggak ada syukurnya. Lihatlah ke bawah. Itu kata Nabi. Tapi kalau masalah ibadah, lihat ke atas. Itu, bapak itu, padahal dia orang sibuk. Orang sibuk dia. Dia direktur, dia manajer. Tapi dia masih punya waktu untuk ikut ke majelis ilmu. Seperti itu. Beliau, dia ustadz dia guru dia. Tapi dia masih mau belajar. Masa saya yang bukan apa-apa tidak mau belajar? Jadi selalu lihat ke atas. Beliau sudah tua, tapi semangat dia ngajinya. Walaupun jauh dia datang. Masa saya masih muda tidak bisa? Nah itu kalau masalah beragama, beribadah, lihat ke atas. Jadi akhirnya termotivasi dia. Kalau masalah dunia, lihat ke bawah. Tumbuh rasa syukurnya. Inilah yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah baik, yang ke-12. Melakukan sujud syukur. Disebutkan dalam hadis. An Abi Bakrah. Anna Nabiya SAW. Kana idza atahu amrun yasurruhu. Au busyira bihi khaira sajidan. Syukron lillahi tabaraka wa ta'ala. Sajidan syukrol lillahi tabaraka ta'ala. Artinya, adalah Nabi SAW apabila didatangi oleh urusan yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, beliau tersungkur sujud sebagai tanda syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi Rasulullah SAW ya, kalau mendapat satu nikmat yang menyenangkan beliau sujud syukur. Atau ada kabar, ada berita bagus, berita sahabat yang sedang bertempur, mendapat kemenangan, sujud syukur Nabi. Jadi ada peperangan yang diikuti Nabi, ada yang tidak diikuti Nabi. Begitu mendapat berita kemenangan, Nabi sujud syukur. Nah, demikian juga hendaknya kita. Tapi di sini kata ulama, untuk kita ini nikmat-nikmat yang agak lebih luar biasa sedikit lah. Misalnya ini. Ada satu keluarga sudah 5 tahun. Ya, sudah 5 tahun ingin punya anak, belum juga punya anak. Nah, kemudian tahun ke-6, mau tahun ke-6, periksalah. Ternyata positif hamil. Ya, positif hamil, langsung sujud syukur. Itu boleh. Diteleponlah orang tuanya di kampung. Alhamdulillah, Mak, ini menantu emak, ya, sudah hamil, positif hamil ini kami periksa. Ibunya dengar, ayahnya dengar di kampung, sujud syukur. Nah, itu orang bersyukur. Tapi kalau sekedar ya ganti HP, nggak usah lah sujud syukur. Karena tidak terlalu hebat begitu ya. Itu alhamdulillah saja cukup. Dan gunakan sesuai dengan yang disyariatkan Allah. Jadi kalau nikmat yang luar biasa, misalnya ada orang keluar ya, ditetapkan hukum, putuskan hukum, dia keluar dari penjara, dia bebas. Dia langsung letakkan jaketnya di bumi itu, dia sujud syukur tanpa berwudu. Tanpa berwudu kalau sujud syukur itu.
Dalam keadaan hadas kecil boleh, hadas besar boleh. Sujud syukur, apa yang dibaca? Alhamdulillah. Subhana rabbil a'la, boleh. Tapi tidak ada tahiyat akhirnya, tidak ada. Langsung habis sujud syukur sudah berdiri lagi. Nah, begitulah, tersungkur langsung. Menghadap kiblat kah? Kalau kita tahu kiblat di mana boleh, tapi kalau tidak menghadap ke mana saja. Nah, itulah dia yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk rasa syukur, menjadikan kita menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian apa kata Nabi? Keajaiban orang beriman yang bersyukur dan bersabar. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Abdurrahman ibni Abi Laila an Suhaib qol ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarrahu syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Sungguh ajaib perkara orang beriman itu. Sesungguhnya setiap perkara mereka adalah baik. Yang demikian itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika ia mendapat kebaikan, ia bersyukur, maka itu pahala baginya. Dan jika ia ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu pun pahala baginya. Jadi syaratnya beriman. Orang beriman itu ajaib, kata Nabi. Ajaib sekali. Luar biasa. Kalau dia mendapat nikmat, dia bersyukur, dapat pahala. Kalau dia mendapat musibah, dia sabar, dapat pahala. Jadi tidak ada celah untuk tidak dapat pahala. Bagi siapa? Orang beriman. Tapi itu tadi, kalau dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Cara bersyukurnya dengan akalnya, dengan kolbunya, dengan ucapannya, dengan tindakannya. Kalau dapat musibah, dia bersabar. Di antara bersabar itu sudah saya sampaikan pada poin sebelumnya, ya, tentang musibah itu. Nah, dia mengucapkan kalimat irtija, innalillah, dan seterusnya. Itulah, jadi seperti mata uang, depan belakang dia, orang beriman itu. Jadi jangan sampai hilang salah satunya. Kalau tidak syukur, sabar. Sabar, syukur. Itu ajaib sekali orang beriman. Nah, jadi ini yang harus kita camkan di sini. Nah, sedikit manusia yang bersyukur, ini kata Allah. Makanya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Sungguh kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami sediakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Sangat sedikit sekali kamu bersyukur. Ini yang terjadi. Sangat sedikit sekali kamu yang bersyukur. Makanya ada riwayat, ya, ketika Umar bin Khattab dan para sahabat itu melakukan tawaf. Ada salah seorang sahabat berdoa, ya Allah, kelompokkanlah aku pada kelompok orang yang sedikit. Kelompokkanlah aku pada kelompok orang yang sedikit. Umar bertanya, kok aneh doamu ini? Apa maksudnya itu? Kata sahabat yang berdoa ini, bukankah Allah mengatakan, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali hamba-hambaku, hamba-hamba Allah, kita ini yang pandai bersyukur. Makanya aku minta kepada Allah agar aku dikelompokkan kepada yang sedikit itu. Baru sadarlah Umar. Nah, jadi oleh karena itu banyaklah kita manusia ini di muka bumi. Banyak sekali. Antara orang yang beriman dengan orang yang kafir, orang yang Islam dengan orang yang kafir, itu lebih banyak orang yang kafir. Ya, orang yang menutup diri maksudnya dari Islam lebih banyak sekarang ini. Ya, berapa persennya orang yang berislam. Nah, kemudian dari orang Islam, berapa orang yang beriman? Lebih sedikit. Ya, lebih sedikit. Dari orang yang mengaku beriman, berapa orang yang pandai bersyukur? Lebih sedikit lagi. Oleh karena itu kata Allah, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kalian yang pandai bersyukur. Nah, oleh karena itu dengan konsep ini, ayo kita amalkan, kita berdoa. Semoga kita, keluarga kita, ya, dan siapa saja yang mengikuti kajian ini, mudah-mudahan dibimbing Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Allahu a'lam bishawab. Ya, hanya Allah yang maha mengetahui tentang yang benar. Sampai jumpa insya Allah pada tema
yang lainnya. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.